Berikut ini kita menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu atom. Jadi, ingat kembali ya, partikel penyusun atom itu terdiri dari 3 partikel penyusun, proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk berdasarkan pada notasi atom, ya jadi ini X ini adalah lambang atom, ada 30 ini adalah nomor massa, 10 adalah nomor atom. Jadi berapakah proton, elektron, dan neutronnya? Jadi untuk seperti ini, protonnya, ingat ya nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan elektron. Jadi protonnya berarti berjumlah 10, elektronnya 10, dan neutronnya tinggal dikurang ya. Jadi A kurang Z berarti 30 dikurang 10 berarti 20. Kemudian untuk soal nomor 2, ini ketika nomor massanya 45, lalu neutronnya 20, berapakah proton dan elektron? Jadi untuk mencari proton dan elektron, karena tumus neutron itu adalah A kurang Z, ya berarti kita cari nilai Z-nya berapa. Berarti Z itu A kurang N. Berarti bisa kita cari rumusnya dengan rumus A kurang N 45 dikurang 20, maka dapatlah 25. Elektronnya juga sama 25. Jadi ini harus sama, 2 ini ya. Kemudian untuk yang ketiga ini nomor atomnya diketahui 15, neutronnya 21. Berapakah A, P, dan E-nya? Jadi langsung saja ya, yang bisa kita cari langsung kan protonnya 15, elektronnya 15. Sedangkan A-nya kita peroleh dengan cara tinggal ubah ruas ya. Jadi A sama dengan Z tambah N. Jadi diperoleh dari 15 tambah 21. Maka dapatlah 36. Oke, untuk perhitungan menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron. Selanjutnya ada istilah ion ya. Ion itu adalah partikel bermuatan listrik. Nah, dibagi lagi, pembagian menjadi 2, ada yang bermuatan positif dan negatif. Yang bermuatan positif itu dinamakan dengan kation. Sedangkan yang bermuatan negatif itu dinamakan dengan anion. Kenapa dia bermuatan positif sedangkan atom itu kan netral? Jadi ketika atom tadi telah mengalami pelepasan elektron maupun penangkapan elektron, maka dia tidak lagi menjadi netral. Jadi ketika dia melepaskan elektron, maka elektronnya berkurang. Otomatis jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga dia cenderung bermuatan positif. Sedangkan untuk yang anion ini terjadi ketika atom itu menangkap elektron, maka elektronnya bertambah. Berarti elektronnya lebih banyak daripada proton, otomatis jumlahnya lebih cenderung bermuatan negatif. Jadi ingat ya, ion itu dia jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Sedangkan yang atom itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ke contoh soal. Jadi ketika seperti ini ya, ada pangkat seperti ini. Nah, ketika dia berpangkat seperti itu menandakan kalau dia bermuatan. Bermuatan seperti ini 2 plus. 2 plus ini menandakan plus tadi kan artinya melepas. Ya, jadi di sini artinya dia melepaskan 2 elektron. Nah, jadi kalau dihitung, proton itu selalu sama dengan Z. Proton itu selalu sama dengan Z. Ya, ini nomor atom. Ya, berarti ketika protonnya nomor atomnya 21, maka protonnya juga senilai 21. Sedangkan elektronnya di sini kan dia melepas 2. Jadi awalnya 21, karena melepas 2, kita kurang 2, berarti 21 dikurang 2, maka jadinya 19. Sedangkan neutron itu tetap sama hitungannya tadi,
nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi tetap 40 dikurang 21, maka 19. Nah, contoh berikutnya adalah yang kedua. Ini X min. Berarti kalau min di sini artinya menangkap satu elektron. Jadi elektronnya akan bertambah. Jadi di sini kita hitung protonnya berapa. Jadi kalau untuk proton di sini tadi 19, maka untuk jumlah protonnya yaitu sesuai dengan nomor atom ya. Jadi jumlah protonnya adalah 13. Sedangkan elektron di sini dia bertambah 1, berarti kita tambah 1. Jadi jadinya 14. Sedangkan neutron berarti tetap 28 dikurang 13. Berarti 15. Untuk soal ketiga, ini ketika dia nomor atomnya 35, lalu dia melepas 3 elektron dengan neutron 40. Berapakah A-nya, P dan E? Oke, langsung saja ya, kalau bisa langsung dicari nih P-nya. P-nya akan sama dengan Z, yaitu 35. Sedangkan E di sini 3 plus, berarti artinya melepas 3. Tinggal kurangi 3, berarti 35 kurang 3. Ya, berarti 32. Nah, selanjutnya yang A. Yang A berarti tinggal dijumlah antara Z dan N. Berarti 35 ditambah 40 neutronnya. Didapatlah 75. Selanjutnya untuk yang keempat, X2 min, diketahui elektronnya 42 dan neutronnya 52. Di sini kita cari dengan A-nya. A-nya berarti tinggal dijumlah. Ketika di sini elektronnya 42, ini kan elektronnya 42 ini telah menangkap 2. Menangkap 2 elektron dari mana? Dari sini ya, 2 min. Berarti ini sudah nangkap 2. Berarti berapa P-nya? Tentu tidak sama lagi dengan E, elektron. Jadi artinya sebelum menangkap 2, berapa protonnya? Maksudnya berapa di sini Z-nya? Jadi otomatis sebelum menangkap 2 ya berarti 40. Awalnya elektronnya 40. Ketika menangkap 2 jadi 42. Dimana tadi ingat ya, untuk nilai Z itu tidak dipengaruhi oleh pangkat. Jadi normalnya di sini 40. Lalu A itu kita ambil tadi dari penjumlahan antara neutron dengan protonnya. Berarti 40 proton atau sama dengan Z tadi. 40 ditambah dengan 52. Berarti 92. Selanjutnya ke konfigurasi elektron ya. Konfigurasi itu artinya susunan elektron dalam atom. Jadi elektron-elektron yang ada di dalam atom itu tersusun, tidak sembarangan. Jadi ingat kembali pada model atom Niels Bohr itu kan ada lintasan-lintasan. Jadi kita buat konfigurasi didasarkan pada model atom Bohr. Jadi ada lintasan 1, lintasan 2 dan seterusnya. Di mana aturannya setiap lintasan punya jumlah elektron maksimum. Yang kulit pertama, nah di sini kulit pertama 2 elektron maksimum, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, 32 dan 50. Ikutin aturan ini. Nah, jadi dalam menuliskan konfigurasi elektron, aturan pertama adalah kita isi penuh dulu tiap kulit dengan elektron maksimal ini. Lalu jika ketika kita mengisi ternyata tidak mencapai penuh di kulit tertentu, maka aturannya jika sisa elektron kurang dari 50, maka kita buat berikutnya 32. Kurang dari 32 kita tulis lagi 18. Kurang dari 18 kita tulis di kulit tersebut adalah 8. Tapi jika sisa elektronnya kurang dari 8, maka kita tulislah sebagai elektron pada kulit terluar yang dinamakan dengan elektron valensi. Jadi artinya jumlah maksimal elektron valensi itu adalah 8, tidak boleh lebih. Ya. Nah, contoh berikut ini, misalnya X, ini suatu atom dengan nomor massanya 32, neutronnya 15. Bagaimanakah susunan konfigurasi elektronnya? Jadi susunan konfigurasi elektronnya kita cari dulu berapa jumlah elektron di sini. Jadi ingat lagi ke konsep yang tadi, cara menghitung atau mencari proton, elektron, dan neutron. Berarti elektronnya
Ya, 32 dikurang 15. Ya, nomor massa dikurang neutron. Maka dapatlah 17. Nah, di sini tinggal kita rumuskan, berarti di sini 17 ya. 17. Nah, dimulai dari kulit pertama, kulit K. Kulit K kan tadi penuhnya adalah 2. Maka di sini dibuat 2. Kulit kedua adalah 8. Nah, dihitung ya. Jadi ini kan K, ini L. Dihitung, berarti ini sudah 8. Berarti sisa tinggal 7. Nah, kalau sisa tinggal 7, berarti kan kulit ketiga itu maksimalnya 18, tapi tidak mencapai 18. Lalu juga tidak ambil kulit sebelumnya 8, tapi tidak mencapai juga 8, berarti ditulislah sisanya yaitu 7. Nah, inilah namanya elektron valensi, elektron pada kulit terluar. Kemudian untuk yang kedua, ini ketika nomor atomnya 38, tinggal kita buat juga sama, jadi otomatis ini 38 berarti elektronnya juga 38. Nah, berarti kulit pertama kan 2, lalu kulit keduanya 8, lalu masih bisa mencapai 18. Nih ya, 2, 8, 18. Kita hitung nih berapa sudah jumlahnya. Jadi sudah berjumlah 28. Ini 38 totalnya, berarti masih ada 10 lagi. Jadi intinya cara kamu membuat konfigurasi itu hitung sisa untuk menjadi panduan berapa lagi yang harus diisi di kulit berikutnya. Jadi kan kulit selanjutnya kan seharusnya tadi 32 ya, tapi tidak mencapai 32. Tidak mencapai 32, kita pakai kulit sebelum 32 kan 18, tapi juga tidak mencapai 18 karena sisanya tinggal 10. Nah, tidak mencapai 18 kita pakai lagi, berarti bisa mencapai 8. Jadi jangan ditulis 10 ya. Jadi kita buat lagi 10 tadi pecah lagi karena masih bisa dipakai 8. Jadi tulis 8. Nah, kulit berikutnya sisa tinggal berapa tadi? 10, lalu terpakai 8, maka buka lagi kulit berikutnya, sisanya tinggal 2. Jadi ini kulitnya K, L, M, N, O. Jadi elektrovalensinya di kulit ke O berjumlah 2. Selanjutnya untuk yang ketiga 55. Jadi ingat ya, ketika kamu membuat konfigurasi, hitung semuanya harus sama dengan jumlah elektron. Lalu tadi ya 55 kita buatlah mulai dari 2, 8, 18. Sisanya masih ada berapa? Ini ingat, ini hitung ya. Ini sudah 28. Berarti masih ada berapa lagi? 27 lagi ya. Berarti 27 lagi berarti tidak bisa mencapai 32. Berarti kita pakai berapa di sini? Kalau tidak mencapai 32 berarti pakai 18 karena masih bisa mencapai 18. Oke, berarti sisa tinggal berapa lagi? Tadi 27 dikurang 18, sisa tinggal 9. Ingat, ketika tadi sisanya masih bisa mencapai angka 8, jangan tulis lebih dari 8 ya, karena elektron valensi itu maksimal hanya 8. Jadi dipecah lagi 9 itu kita buat menjadi 8. Buka lagi kulit berikutnya, sisa tinggal 1. Berarti ini. Ya, ini elektron valensinya. Ini kalau dibuat boleh dibuat seperti ini ya. Ini adalah kulit-kulitnya. Jadi 1 ini elektron valensi. Jadi kalian jaraki ya antara ini ke sini, jangan didempet-dempetkan. Lalu yang keempat 78. Nah, berarti ini kita buat lagi 2, 8, 18, 32 karena bisa mencapai 32 karena jumlah elektronnya 78. Berarti ini sudah 2, 8, 18, 32 totalnya sudah 60. Nah, masih ada berapa lagi? Berarti 60, berarti sisa masih ada 18. Apakah kita tulis setelah ini kan penuhnya 50 ya, tapi tidak sampai di 50. Jadi kita pakai sebelumnya 32 juga tidak sampai. Kita pakai lagi 18, tapi kalau kita buat 18 habis dia. Dijadikan elektron keluar, nggak boleh ya. Jadi elektron keluar tadi harus maksimal 8. Jadi 18 tadi kita pecah lagi. Kita pecah berarti ambil 8. Nah, sisa tinggal berapa? Sisanya masih ada 10 ya. Jadi kita pecah lagi 10 di kulit berikutnya, berarti jangan langsung tulis 10 tapi pecah masih bisa mencapai 8. 8 tulis, lalu kulit berikutnya isi lagi dengan 2. Jadi ini adalah elektron valensinya. Untuk berikutnya X93 pangkat 2 min. Nah, ini berarti ion ya, karena dia mempunyai pangkat seperti ini. Berarti elektronnya bukan 93. Ini nomor atomnya berarti protonnya 93, tapi elektronnya tidak sama lagi dengan proton
Berarti 2 min artinya tadi minus itu kan artinya menangkap ya. Berarti menangkap 2, berarti menjadi 95. Kita buatlah menjadi konfigurasinya 2, 8, 18, 32 masih nyampe. Lalu di sini kan sudah 60. 60 berarti masih ada sisa 35 lagi. Berarti kulit berikutnya seharusnya 50 tidak sampai. Berarti 50 bisa mencapai 32 karena masih ada sisa 35. Kita buat di sini 32. Ya. Kulit berikutnya berapa? Tadi 35, sisanya masih ada sisa tinggal 3. Berarti 3 tidak usah dipecah lagi, jadi tetap ditulis 3. Jadi ingat ya, kita pecah itu ketika jumlahnya masih di atas 8. Tapi kalau sudah di bawah 8, itu dijadikan sebagai elektron kulit terluar. Oke, demikianlah untuk penentuan mulai dari jumlah proton, elektron, neutron. Lalu misalnya dia berupa senyawa ion, juga hati-hati, proton tidak sama lagi dengan elektron. Lalu bagaimana menuliskan konfigurasi elektron, hati-hati dengan aturan-aturan jumlah elektron maksimal di setiap kulitnya. Demikian materi kita hari ini, semoga dapat dimengerti dan silakan kalian pahami dan latihan-latihan mandiri di rumah.